itu udah direkam itu ya? Sudah. Udah ya. Oke. Thank you Om Kik. Ya, Oke, selamat malam semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Jadi senang sekali ya malam hari ini kita akan adakan live AMA 2 project sekaligus. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Harapannya biar live AMA malam ini berjalan dengan lancar. Beli izin pimpin doanya ya Bro Zaki, Bro Julian. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi mungkin untuk live AMA malam ini akan terasa spesial ya teman-teman ya, karena ada 2 project. Ya, Beli akan bagi ke dalam 3 sesi. Sesi yang pertama nanti dari Bro Saki, perwakilan dari Bumun akan presentasi sedikit tentang update projectnya. Yang kedua dari Bro Julian dari Kriptoloka, Kripto Media ya, akan juga presentasi masalah projectnya. Di sini karena si Bro Rizky-nya nggak ada, teman-teman silakan Om Kik sama Blitu dibantu ya, dipandu ya untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan teknisnya gimana, bisa disonding di chat biar teman-teman sepertinya pada semangat 45 nih dari tadi nih. Ada Bro Zek, ada Bro Dija tadi. Ya, oke, langsung aja dari Bro Zaki. Waktu udah tempat saya persilakan. Mungkin sedikit ya Bro ya, karena di sini banyak yang nanya sama Beli, oh Bumunnya bangkit lagi ya, Bumunnya gini lagi ya. Mungkin ya kesempatan kali ini Bro Zaki bisa update sedikit kira-kira apa nih gebrakan apa nih yang akan dikerjakan sama Bumun untuk biar bisa survive dan bangkit lagi gitu loh. Silakan Bro Zaki. Siap. Bangkit lagi memang sudah mati ya, belum ya. Halo, terima kasih beli koin. Selamat malam teman-teman semua. Mungkin sedikit perkenalan lah ya. Mungkin banyak yang belum kenal saya juga. Saya Zaki dari Bumun. Bumun itu kalau boleh sedikit cerita, waktu lahir di 5 Juni 2021 gitu ya. Jadi kalau ada yang belum kenal Bumun, ya salam kenal juga. Kita udah ganti logo. Sekarang pakai logo baru, nanti sedikit saya ceritain filosofinya seperti apa. Cuman ini saya sedikit update sedikit perkembangan sampai dengan Oktober 2022 dan apa yang akan kita lakukan sampai ke depannya gitu. Kenapa kesempatan kali ini kami bareng Kriptoloka, jadi memang teman-teman Kriptoloka ini juga dulu adalah bagian dari core timnya Bumun juga, jadi masih satu kesatuan lah. Jadi kita bareng-bareng aja bersama-sama untuk present apa yang kita kerjakan sekarang. Mungkin sedikit cerita pertama, ini logo yang tadinya hurufnya B warna biru itu, mungkin kalau teman-teman tahu sekarang hurufnya jadi B agak tiduran dengan 4 titik warna, itu melambangkan kami akan melakukan akan berada di 4 chain lah intinya gitu. Tapi ternyata dalam perkembangannya sampai sekarang akan kita bisa ke 5 chain, tapi ini belum mulai ya. Ini akan kami lakukan dalam waktu dekat lah. Gitu, sebentar, sorry. Kelihatan ya. Oke. Ini ya, udah jelas. Siap. Jadi kami akan melakukan beberapa pembaharuan ya di rencana yang akan kami lakukan. Mungkin teman-teman dulu mengenal Bumun lebih banyak ke green energy ya, ke green project gitu. Green project yang dulu kami tuliskan di roadmap dan di white paper tetap masih berjalan seperti yang kami tuliskan, dan tapi sekarang kami akan melakukan sebuah gerakan baru yang dimana ini mengisi kekosongan dari beberapa roadmap yang belum kami penuhi di yang roadmap sebelumnya. Mungkin di beberapa di main kontrak nanti akan kami renewal gitu. Terus yang sebelumnya kami sudah meluncurkan sebuah
wallet ya, yang dulu kita sebut namanya Bu, sekarang kami nyebutnya Boba Blocks. Boba Blocks itu nanti akan menjadi sebuah platform untuk mengexpand dari coverage networknya terutama ya di Bumun, dan itu sebagai alat untuk mengorkestrasi ekosistem yang akan Bumun lalui. Gitu. Terus Bumun juga akan mengubah konsepnya menjadi sedikit community based, community driven, atau yang teman-teman mungkin lebih tahu dengan ya, lebih familiar dengan istilah DAO ya, Decentralized Autonomous Organization. Jadi nanti lalu kami juga akan cross chain, akan ada ke yang utama adalah keempat chain ya. Sekarang kami ada di BNB chain atau BSC ya. Yang selanjutnya nanti kita juga akan beri cross ke Ethereum, ERC, lalu ke Avax dan ke Phantom, ke Matic Polygon. Lalu nanti melalui Boba Blocks juga kami akan mengeluarkan fitur staking, dan di Boba Blocks juga akan menjadi sebuah platform untuk reward gateway lah dari beberapa yang project yang sudah kami lakukan sebelumnya, yang tadinya kan di Green Project itu rekan-rekan semua yang melakukan aksi dalam sisi hijau itu akan mendapatkan reward berupa token Bumun. Itu akan kami lakukan di apps yang kami buat, yaitu namanya sekarang Boba Blocks. Ini juga kami menyebutnya dengan POO ya, bukan POO coin, tapi proof of ownership. Jadi kami akan meng-create sebuah NFT project yang nantinya itu menjadi bagian dari crowdfunding kami untuk generate funding yang mewakili dari tiap-tiap site yang kami develop. Site-nya itu apa? Yang sekarang yang sudah berjalan itu adalah site pengelolaan sampah ya di Bekasi. Lalu nanti juga akan kami develop di Bali dan kota-kota lainnya gitu. Tapi tergantung dari pembiayaan atau funding yang kita gelar nantilah. Itu melalui NFT. Lalu yang tadi saya sebutin bahwa kami sudah punya yang kami sebut dengan Boba Blocks. Sekarang ini fiturnya masih wallet, tapi walletnya sudah cukup advance gitu. Nanti teman-teman bisa download di App Store dan Play Store ya. Sekarang sudah ada. Saya sedikit ceritakan apa yang menjadi kelebihan dari Boba Blocks ini. Gitu. Kita juga akan nanti menyiapkan staking pool ya, fitur staking melalui Boba Blocks juga dengan yield tertentu yang nanti akan kami tentukan berapa annual per year-nya. Lalu tadi yang kami sebut tadi kita akan merilis NFT untuk crowdfunding, dan juga ini nanti ada yang kami sebut dengan Bumun Pass. Itu fungsinya untuk DAO ya, voting rights, bisa mengubah tax, mengubah macam-macam. Nah itu pemilik hak vote itu adalah si pemilik NFT yang nanti kami rilis. Gitu. Terus kami akan coba cross chain, tapi dengan yang akan kami lakukan ini di 4 chain yang tadi saya sebutkan, BNB chain, Polygon, ERC, dan Avax. Tapi jumlah supply-nya tetap sama ya, tidak ada yang berubah. Kan kalau mungkin ada token yang buat di BSC, di BNB, dan juga ada buat juga di Avax, itu kan dia memproduksi token baru ya di chain tertentu ya. Tapi kalau kami ini mempertahankan jumlah supply-nya yang ada. Gitu. Lalu ini sedikit menceritakan tentang Boba Blocks. Ini sebuah non-custodial wallet yang sekarang bisa di 5 chain ya. Lalu juga terkonek dengan Wallet Connect yang bisa teman-teman juga bisa trade di beberapa DEX kayak Uniswap, PancakeSwap, dan lain-lain gitu.
ini kalau ini kami baru rilis sekitar rebrand ya dari Bu yang namanya tadi ya Bu ke Boba Blocks itu sekitar 3 minggu lalu ya, 3 minggu lalu, yang sekarang dari sisi security sudah cukup advance. Kalau ya, developer kami yang namanya Dito itu nyebutnya ini adalah military spec lah kalau bisa dibilang. Mungkin teman-teman kalau bisa coba gitu ya, karena ini dilengkapi dengan passphrase ya. Kalau mungkin kalau teman-teman pakai MetaMask atau Trust Wallet gitu, kan dapatnya ada 12 phrase ya. Nah, ini di Boba Blocks bisa pilih frasenya dari 12 sampai 24 sampai 24. Jadi sangat fleksibel, bisa memilih phrase-nya sampai berapa, dan dilengkapi dengan passphrase gitu. Jadi kalau misalkan dompet yang teman-teman create di Boba Blocks frasenya di bobol orang, itu asetnya tidak akan kelihatan jika passphrase-nya tidak diketik lah. Nah, itu dari sisi keamanan seperti itu. Lalu di Bobble Blocks juga udah ada fitur yang memiliki dompet turunan lah ya. Jadi teman-teman nggak perlu punya dompet banyak banget, tapi punya dompet induknya misalkan cuma 2 atau 3. Nah, tapi di dalam dompet induknya itu nanti terdiri dari dompet-dompet turunannya gitu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira gitu beli koin. Update sementara dari Bu Mun, nanti mungkin bisa tanya jawab selanjutnya lebih detail. Terima kasih. Selamat malam. Siap. Thank you, Bro Zaki. Siap. Berarti itu yang untuk yang walletnya itu sudah gini Bro ya, sudah selesai ya, tinggal dipakai aja ya. Tinggal dipakai, betul. Untuk betul banget. Oke. Terus betul. Yang ngebedain di samping seed price-nya tadi dibandingkan dengan wallet yang sudah running well, apa Bro? Maksudnya kan biar ada alasan juga teman-teman untuk dia pindah ke pakai walletnya Bu Mun dibandingkan wallet yang sudah familiar Bro. Iya, jadi tadi saya sebut ini sih beli. Ada namanya, kami nyebutnya ini military spec. Jadi bisa pilih fitur fitur keamanan yang advance. Di situ kita bisa nambahin sebuah passphrase. Kalau yang frase 12 itu kan seed phrase ya. Ini atau private key. Nah, ini ada kami sebutnya passphrase. Itu biasa ditaruh di yang cold wallet ya. Itu biasa pakai passphrase. Nah, ini kami di Boba Blocks itu ada passphrase. Jadi kalau misalkan frase yang misalkan beli punya wallet di situ ya, terus pakai 12 frase, terus beli simpen di email misalkan gitu, terus kebobol frasenya ditemuin orang, tapi beli pakai settingan walletnya itu ada passphrase-nya. Passphrase-nya misalnya ketikannya Dex Capital gitu. Nah, misalkan si scammer itu atau scammer itu nemuin frasenya beli, masukin 12 frasenya itu, tapi nggak masukin passphrase, itu nggak bisa kelihatan aset beli. Jadi nggak bisa diapa-apain. Gitu. Oke. Terus satu lagi gini Bro. Satu lagi gini. Ini kan sampai saat ini masalah yang belum terpecahkan sama wallet-wallet yang sudah ada itu adalah ketika anggaplah mungkin teman-teman yang baru yang dia tergoda untuk ngeklik istilahnya kayak semacam website yang nggak benar, katanya ada web phishing di sana, data ngetek segala macam, itu bisa nggak dia men-screening walletnya Bu Mun ini Bro? Kalau gini, yang menjadi dari sisi fiturnya kan, kalau misalkan ngeklik link-link aneh itu kan sebenarnya bukan walletnya kan yang dihack, tapi kan si device-nya atau networknya kan. Nah, kalau itu link yang phishing itu mungkin kami belum bisa pastikan lah ya. Ini kan kalau misalkan ada yang dapat token dusting ya, itu kan kalau dijual aja kan. Tapi kalau di Boba Blocks ini aja nggak apa-apa, nggak akan kelihatan gitu sebenarnya. Dijamin aja nggak akan apa-apa. Beli gini Bro, masa beli gini, misalnya dia dapatkan apa nih, dia terus dia pindahkan ke depths-nya gitu loh Bro. Depths-nya kan banyak nih, istilahnya banyak depths yang scam gitu loh Bro. Ada apa tuh depths cloningan, grup cloningan segala macam kan. Nah, ketika diklik di walletnya Bu Mun itu ada nggak warningnya gitu loh Bro? Sebenarnya nggak ada sih, cuman jika misalkan
depth-nya cloningan atau apapun, dia ngambil data frasenya atau private key-nya, itu dia saat masuk ke dalam wallet yang sudah di hack itu, kalau dia nggak masukin passphrase, itu nggak akan kelihatan aset apa yang ada dalam wallet itu. Jadi tersamarkan gitu, Bli. Nah, dia akan bisa ngelihat atau menjual atau melakukan apapun di aset yang ada dalam wallet itu jika memasukkan passphrase gitu. Passphrase itu hanya diketahui sama yang gini kan, pribadi, pemilik. Iya, betul. Oke. Thank you bro. Gitu. Mungkin nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab teman-teman. Sekarang kita jumping ke Bro Julian untuk jelaskan Cryptoloka. Silakan Bro Julian. Halo, kedengaran ya? Kedengaran, jelas. Lanjut Bro. Pak Jaki, tak izin share screen Pak Jaki. Ya, sebentar Yul. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, Rabbi Sholli Sadri wa Yassir Amri wa Hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Yulianto Bani Pasaribu. Sebentar. Oke. Ya. Saya Yulianto Bani Pasaribu selaku Chief Marketing Officer-nya Cryptoloka yang akan memperkenalkan secara general ya Cryptoloka itu sendiri. Cryptoloka itu apa sih? Selanjutnya Pak. Cryptoloka adalah sebuah platform media berbasis web dan aplikasi yang menyediakan informasi yang bernilai perkembangan terbaru dari industri blockchain dan kripto. Dengan berbagai fitur yang dimiliki, Cryptoloka dapat membimbing para individu yang akan dan sudah berkecimpung di industri tersebut untuk berkembang bersama. Kami hadir atas dasar keinginan belum Pak, belum. Yuk, kami hadir atas dasar keinginan dan keresahan kami terhadap literasi kripto dan blockchain di Indonesia yang masih dibilang cukup minim ya. Untuk itu, dengan hadirnya Cryptoloka, semoga kedepannya mampu mengedukasi, memberikan berita terbaru, event terbaru, dan menghubungkan pengetahuan terbaru terkait blockchain dan kripto di belahan dunia manapun ke komunitas kripto Indonesia. Slide selanjutnya Pak. Oke. Karena kami memiliki visi dan tujuannya itu untuk mengedukasi dan memberikan informasi, maka dari 4 dari 5 fitur utama kami adalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Fitur yang pertama itu adalah Eduloka. Eduloka itu apa sih? Eduloka adalah sebuah fitur di mana nantinya berisikan pengetahuan dari yang dasar hingga tingkat selanjutnya dengan pemateri yang expert di dunia kripto dan blockchain. Namun, seiring perjalanan waktu, kami sangat berharap nih, Cryptoloka bisa menjadi salah satu pioner yang tergabung dalam penyusunan materi pembelajaran yang diakui pemerintah terkait kripto dan blockchain di Indonesia. Fitur yang kedua adalah Lokanus. Lokanus adalah fitur yang memberikan update-update terbaru yang berkaitan dengan crypto adoption dan blockchain, entah itu sentimen buruk ataupun sentimen negatif. Terus yang ketiga itu ada Loka Signal ya. Loka Signal adalah fitur yang memberikan insight-insight entah itu teknikal, fundamental, dan kami kedepannya akan bekerja sama dengan trader-trader di Indonesia untuk saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan kami berharap bisa bekerja sama dengan trader internasional. Amin. Yang keempat adalah Loka Event ya. Loka Event nanti ini berisikan event-event yang akan berlangsung, entah itu event dari Cryptoloka itu sendiri maupun event di luar Cryptoloka. Nah, yang terakhir Loka Drop. Loka Drop di sini yang kami masukkan adalah prinsipnya nanti akan menjadi pusat informasi airdrop ataupun IDO. Oke, selanjutnya Pak. Nah, ini berikut untuk sosial media kami ya yang telah kami buat yang bisa teman-teman ikuti. Tapi untuk sekarang ini menurut kami fokusnya pengembangan di Telegram. Karena menurut kami dan bisa jadi menurut kita semua, Telegram masih menjadi pusat berbagi informasi kripto dan blockchain. Atau teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Cryptoloka ataupun ingin bekerjasama membangun literasi kripto Indonesia ke arah lebih baik, bisa menghubungi kami melalui email atau DM langsung. Selanjutnya Pak.
Oke. Nah, ini upcoming event kami. Yang pertama itu ada soft launch website Kriptoloka. Nanti di soft launch itu kami rencananya akan mengadakan webinar terkait kripto. Namun untuk apa namanya? Untuk pembahasannya belum bisa kami berikan di sini ya. Untuk itu bisa ikuti kami terus. Yang kedua, AMA dengan berbagai komunitas kripto. Kami harap kami bisa melebur bersatu bersama-sama dengan komunitas kripto sehingga mewujudkan literasi kripto yang lebih baik lagi. Terus event yang ketiga itu airdrop sama Maha Wallet event. Itu nanti ketika kami mencapai target-target kami, maka kami akan melakukan event tersebut. Yang terakhir itu ada launch up Kriptoloka Beta. Itu ketika nanti aplikasi kami sudah jadi, kami akan membuat event tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya Pak. Oke, cukup segitu aja ya perkenalan kami dari Kriptoloka. Terima kasih atas meluangkan waktu dan atensinya kepada kami, terkhusus Kriptoloka. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan didukung teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Oke, thank you Bro Julian. Penjelasannya sangat singkat, padat dan jelas. Wah, ini menurut Bli konsepnya keren banget loh. Kayaknya mungkin baru kali ini lah satu-satunya media yang memperkenalkan 5 fitur yang tadi itu, Bro. Tapi sebelum lanjut ke sana, pertanyaan sederhananya gini, Bro Julian. Apa hubungannya Kriptoloka sama Bumun? Apakah Kriptoloka ini sebagai salah satu ekosistem atau afiliasi atau kolaborasi atau seperti apa? Silakan, Bro. Menurut pendapat saya pribadi ya, tanpa pendapat dari teman-teman founder yang lain, Kriptoloka itu afiliasi, bisa juga dibilang afiliasi, karena di sebagian dari founder Kriptoloka itu dulunya dan mungkin sampai sekarang pun masih di Bumun, begitu Bli. Oke. Nah, terus nanti kira-kira kolaborasi sinergi yang seperti apa nanti yang akan istilahnya dikerjakan antara Kriptoloka sama Bumun ini? Karena kan nanti takutnya kalau memang ada beberapa istilahnya orang-orangnya Bumun juga di Kriptoloka, nanti nggak akan kehilangan fokus nantinya, Bro, untuk kerjakan masing-masing proyeknya. Oke. Untuk itu ya Pak. Yuk. Gak apa, yuk duluan yuk. Kalau dari tim dari Bumunnya sendiri sih bukan tim core-nya ya, core-nya yang maksudnya yang tim resminya di Bumun. Jadi menurut saya sih nggak terpecah fokus ya, kecuali Pak Jaki. Gimana Pak Jaki? Silakan, Bro Jaki. Iya, intinya gini, Bli. Dalam menyampaikan update terbaru tuh, kami mencoba untuk khususnya dari pemikiran saya itu mencoba untuk menyebarluaskan apa aja berita yang terjadi di sebuah proyek lah ya. Nah, membuat media itu merupakan salah satu caranya Bumun untuk memberikan informasi-informasi tambahan lah terhadap proyeknya Bumun gitu. Tapi intinya adalah ini sebuah afiliasi yang dimana saya pemegang sahamnya masing-masing gitu lah. Kira-kira gitu. Tapi kalau gini Bro Zaki, sorry to say ya, kenapa Beli agak-agak sedikit kritis nanya ini karena kan ya kita setuju bersama ya bahwasanya media itu kan harusnya adalah benar-benar mandiri, objektif dan netral, Bro. Setuju nggak? Betul, setuju banget. Betul. Nah, makanya kenapa satu media itu tidak boleh diintervensi sama siapapun juga, sama instansi manapun juga. Nah, kalau ini misalnya berafiliasi dengan Bumun, nanti kan takutnya malahan berat sebelah nanti, Bro. Maksudnya kalau yang Bumun ya istilahnya walaupun misalnya ada off the track, ya udah dari media ini yang akan mengcounter tuh loh, artinya yang diberitakannya bagus-bagus aja, Bro. Paham nggak maksudnya, Bro? Itu ya, sebenarnya intinya tujuan utamanya Kriptoloka ini kan untuk memberikan edukasi dan informasi terbaru lah ya. Tentunya dari sisi bisnis media itu juga ada sifat netralitas, dan tentunya walaupun ini terafiliasi dengan Bumun, ini juga akan memberikan sebuah informasi yang tentunya netral ya.
Mungkin kalau sekarang yang sudah kita running sedikit di Cryptoloka itu beberapa informasi yang sifatnya masih general lah gitu. Nah nanti fitur di beberapa fitur itu juga ada yang Eduloka itu akan lebih banyak cenderung memberikan edukasi seperti e-book, video-video tentang edukasi tentang blockchain dan crypto dan lain-lain lah. Kalau bisa dilihat sekarang pun di sosial media yang sudah postingan sosial medianya Cryptoloka yang sudah dipost itu belum ada sama sekali terkait Bumun yang diberitakan gitu. Jadi emang tujuan utama Cryptoloka untuk memberikan informasi yang sifatnya netral, prinsipnya gitu. Oke, karena jujur ini Bli menarik nih bro sama fitur utama dari Cryptoloka ini loh. Dimana salah duanya ada yang Eduloka sama Newsloka gitu loh. Karena kan kita ketahui bersama kan untuk nyari literasi di bidang kripto kan sangat terbatas ya. Harapannya sih mudah-mudahan dengan adanya fitur dari Cryptoloka ini bisa benar-benar membantu mengedukasi para investor khususnya. Setuju nggak? Nah terus ini nanti berkolaborasi dengan siapa aja? Maksudnya udah kerjasama dengan siapa aja nih untuk biar bisa menjalankan program-program ini? Yang salah satunya yang Eduloka ini, bro. Gini Beli, kami ini masih benih lah ya. Gitu, Cryptoloka ini masih benih. Ini akan di launching harusnya akhir Oktober ini, cuman mungkin agak sedikit mundur karena ada beberapa hal lah ya. Kebetulan nih Cryptoloka itu yang pertama kali bekerja sama untuk menjadi sponsorship itu ya di Dex Capital gitu. Kenapa kami milih Dex Capital? Karena yang salah satu community yang growth-nya cukup baik ya, sampai sekarang masih daging semua lah isinya. Kayak saya ingat waktu dulu Bumun sempat mau diajak ama dulu di Dex itu membernya masih 300-an gitu. Sekarang udah 4 ribuan, wah itu satu pencapaian yang luar biasa di Dex. Dan kalau kenapa kami berani untuk menjadi sponsor gitu di Dex Capital kemarin itu karena memang Dex Capital kami nilai cukup suatu komunitas yang cukup sangat sesuai dengan slogannya Dex Capital ya, integritas dan berwibawa ya, komitmen ya. Komitmen dan integritas. Nah, gitu. Nah, ya sejalan dengan apa yang Bumun dan Cryptoloka lakukan ya. Kami selalu menjaga integritas dan komitmen kami. Gitu sih, Bli. Oke, siap, thank you. Jadi kenapa Bli nanyain itu karena kan seperti yang Bro Zaki tahu kan kita memang lebih mengedepankan sharing sama edukasi. Nah harapannya kalau memang benar-benar tadi template yang tadi itu bisa dieksekusi, kita kan bisa berkolaborasi, Bro. Betul, jadi kita apalagi ada tiap Jumat ada nyalon yuk, kemudian kita juga ada nambah kemarin yang kita launching di acara anniversary yang 3 sisi. Itu kan sekalinya perlu 2 narasumber tuh loh, makanya kenapa kita adakan 2 minggu sekali tuh. Harapannya nanti kalau memang dari pihak Cryptolokanya bisa mengeksekusi yang Eduloka, kita kan bisa berkolaborasi. Mungkin dari Eduloka bisa menghadirkan narasumbernya untuk mengedukasi di Dex Capital seperti itu. Itu sih Bro Zaki. Iya. Siap, Bli. Kebetulan kan juga beberapa membernya dari Cryptoloka ini juga bagian dari aktif di beberapa komunitas lah ya. Contoh misalkan salah satunya nih mungkin Okta dari sini ya. Okta itu salah satu sering ngajar juga di Bacotan Kakek channel tuh ya. Kakek Smart Trader tuh. Nah, jadi mungkin belum secara resmi kami berpartner juga dengan Kakek, Mbak, tapi secara lisan teman-teman dari Bacotan Kakek itu juga mungkin akan mengisi konten-konten yang ada di Cryptoloka. Gitu. Yes, nanti bolehlah kita culik sini ya. Siap. Pastilah. Oke, thank you Bro Zaki sama Bro Julian. Next kita lanjut ya ke sesi yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab ke teman-teman Dex Lover. Kesempatan pertama langsung aja boleh kasih kesempatan ke Ricky MP. Silakan Bro Ricky. Langsung aja pertanyaannya. Mau ke Bumun boleh, ke Cryptoloka boleh. Silakan. Malam.
Ya, Bro malam Ricky. bro. Suara saya jelas. Ya, Jelas. jelas. Lanjut. Pertanyaan saya sih sekalian dua aja sekalian. Mau tanya, apakah ini proyek baru bagi Kriptoloka dan Bumon atau sudah pernah punya proyek sebelumnya dan seberapa expert tim yang ada dalamnya? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Langsung aja, siapa yang menanggapi Bro Zaki, Pak Bro Julian? Mungkin saya dulu ya dari Bumun ya, antara Kriptoloka dari Yulia. Bumun sudah hampir 1,5 tahun ya. Pertama launch itu kita stealth launch di sekitar bulan awal Juni, 5 Juni 2021 gitu. Nah, mungkin sekarang sudah berjalan hampir 1 tahun lebih ya, lebih 1 tahun lebih. Seberapa expert kami, memang kami waktu bikin Bumun itu semua newbie lah gitu. Cuman kami punya blockchain developer kami itu cukup kalau dari sisi skill cukup bisa diadu lah ya gitu. Tapi mungkin kalau kami boleh sedikit sombong ya, mungkin kalau sedikit sombong, tapi sekarang nggak boleh sombong sih sebenarnya, karena kami pernah di all time high-nya itu di market cap 32 juta dolar ya. Tapi sekarang lagi sangat palung Mariana lah gitu. Ini bagian saat ini kami mencoba untuk amal lagi karena ini bagian dari kami untuk membangkitkan lagi Bumun untuk semoga bisa lebih dari ATH yang pernah dicapai. Kira-kira gitu, Bro Ricky. Amin. Oke, mungkin selanjutnya dari Bro Julian terkait dengan Kriptoloka. Dari Kriptoloka ya, untuk yang expert mungkin cuma 1 orang ya. Ya karena dari track recordnya ya bisa dibilang dia expert. Pak Jaki pun ngakuin juga ya. Yes. Ya kalau ini sedikit cerita, Kriptoloka ini timnya si CEO-nya itu namanya Putra. Dia seorang expert di cyber security dan blockchain dari A sampai Z itu juga tahu. Nanti mungkin kalau misalkan Bitcoin Dex punya acara untuk webinar itu bisa jadi narasumbernya. Dia cukup sertifikasi di bidang blockchain cukup banyak. Sedangkan Julian nih beredar di semua grup ya, dia cukup aktif di komunitas-komunitas juga. Terus dari sisi developer kami punya 3 orang full stack dari sisi front end, back end atau mobile apps juga. Terus kami punya designer dan creative director dan SEO, master SEO-nya itu beli Tommy, beli.com kalau misalkan Bitcoin tahu ya. Dan juga kalau dari ketemu di Coinfest kemarin ya, Bro? Ya, kemarin yang ketemu di Coinfest tuh beli Tommy itu SEO master sama dia creative director lah ya, dia yang bagian kreatif. Terus satu lagi ada Okta buat di sisi technical analysis dan community ya, pegang community lah dia. Kayak gitu. Kriptoloka bukan project token, tapi ini adalah sebuah media untuk menyampaikan informasi seputar blockchain dan kripto. Itu Bro Ricky tadi. Bro Ricky sudah bisa jawab? Terima kasih infonya. Thank you. Oke, thank you. Siap. The next question ada Iwak Peye. Oh, kok Bang Iwan. Bang Iwan Pepu, silakan Bang Iwan. Halo, Bang Iwan masih di sini? Bang Iwan Pepu. Halo Bang Iwan. Oke, kita next ya teman-teman ya. Yang ketiga ada Bro Zek, silakan Bro Zek. Halo Bro Zek. Halo, malam. Ya. Ya. Selamat malam Silakan, Om Zaki Bro. dan Om William. Ya. Ya, malam. Halo. Yang Malam. saya tahu itu Bumun dulu pernah mencetak sultan-sultan baru ini tahun lalu. Om Zek juga jadi sultan nggak? Sekarang yang seperti disampaikan tadi sedang dalam palung Mariana ya dibilangnya.
Iya, saya tertarik dengan green ya, green energy ya. Maksudnya Bumun kan, saya mau konfirmasi dulu nih. Salah satu use case-nya ada crypto apa? Ada carbon trading ya. Yes. Nah, oke. Boleh tolong dijelaskan lebih mendetail tentang carbon tradingnya versi Bumun itu seperti apa? Karena kan di awal-awal tahun ini ada tuh dua project. Yang satu sekarang udah launching, udah agak lama. Yang satu belum launching. Kurang lebih sama tuh. Saya waktu itu juga sempat melihat CEO-nya kalau nggak salah sempat mau partnership dengan mereka, CEO Bumun ya. Cuma kok saya lihat mereka sekarang mohon maaf tidak project lain ya, tapi kayak melempem gitu. Nah, bedanya Bumun ini gimana nih dari sisi carbon trading itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Mungkin sedikit flashback ya. Yang kami lakukan di Blue Moon adalah metodenya closed loop ya. Jadi kami mencoba untuk Blue Moon ini menjadi sebuah dividend tools. Jadi apa yang project dari offline yang kami lakukan itu hasil keuntungannya akan menjadi akan dijadikan buyback, yang dimana tidak terjadilah sebuah closed loop mekanisme closed loop itu berputar terus lah. Nah, kalau utility tokennya itu sendiri adalah untuk dijadikan sebagai reward atas orang-orang yang peduli terhadap lingkungan lah ya, terhadap green movement. Nah, kalau dari sisi carbon credit, kami mengambil dari sisi ini adalah sebuah proyek kolaborasi dari carbon credit, di mana ada pemilik lahan yang memerlukan sebuah data yang sangat transparan adalah sekarang melalui blockchain gitu ya. Jadi Blue Moon dari sisi carbon credit itu mengambil peran dari sisi blockchain, IoT dan AI-nya lah gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau sekarang progres dari carbon trading itu, carbon credit yang kami sedang lakukan itu masih dalam proses verifikasi, karena memverifikasi sebuah project green yang nantinya carbon credit itu bisa diperjualbelikan itu ternyata cukup agak rumit dalam sisi verifikasi dan penyusunan metodologi di awal-awal gitu. Nah, kalau yang lain kalau membahas project yang mirip-mirip ambil carbon creditnya, ya mungkin saya kurang tahu gimana detailnya mereka ya, tapi pasar karbon ini masih sangat terbuka lebar, jadi mungkin aja masih bisa gitu. Mungkin beda lahan yang diajukan ke verifikator atau beda project itu juga bisa macam-macam. Tapi kalau kami dari sisi carbon credit yang kami perdagangkan tuh dari sisi penghijauan, dari sisi solar panel, dari sisi pengolahan sampah, dan dari sisi mengkarbonisasi tanah-tanah yang adalah dengan karbon aktif yang kami hasilkan dari pengolahan sampah yang kami lakukan. Kira-kira gitu, Om Zak. Oke Om, tambah dikit ya. Ya. Misalnya kita ngambil tadi kasus contohnya solar panel. Ini memungkinkan untuk holder istilahnya membeli, atau istilahnya holder cuma dapat benefit dari dividen karena bisnis yang dijalankan oleh Bumun gitu. Ya. Jadi sekarang ini kalau dari sisi solar panel kami bekerja sama dengan solarkita.com. Solarkita.com itu sebuah perusahaan yang menyediakan solar panel service. Jadi para konsumen yang rumahnya ingin dipasangkan solar panel itu bisa mengorder melalui Solar Kita, dan leads yang didapat didapat oleh Solar Kita yang melalui Bumun, itu Bumun akan dapat persentase fee lah ya.
Nah, tapi dari sisi konsumennya solar kita itu uh, di, di di dashboardnya usernya solar kita tuh dia ada sistem reward yang dimana dari energi efisiensi yang energi dari solar panel yang dihasilkan itu akan terlihat penghematan CO2 yang dihasilkan gitu, penghematan CO2-nya gitu ya. Nah, dari penghematan CO2 penghematan kWh atau listrik yang dihasilkan. Nah, dari penghematan itulah ada sedikit karbon kredit yang bisa kami jual belikan nanti. Nah, untuk menukar karbon kredit yang dihasilkan oleh pemilik solar panel ini atau pemilik rumah, itu kami berikanlah sebuah reward berupa token gitu. Nah, itu sudah kalau misalkan Om Zek nanti lihat di sosial medianya solar kita itu sudah ada tuh. Jadi customer solar kita yang sekarang pasang solar panel sudah bisa menukarkan poin yang didapat dari mereka memasang solar panelnya bisa ditukar dengan reward token bunga. Kira-kira gitu Om Zek. Oke, siap. Terima kasih Om. Saya kira cukup. Masih banyak yang mau nanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Om Zek. Oke, thank you Bro Zek pertanyaannya. Oke, next ada Bang Iwan. Silakan Bang Iwan. Selamat malam. Ya, malam Bang Iwan. Malam. Izin bertanya, bagaimana dengan sistem keamanan yang ditawarkan oleh Bumut dan Triptoloka ya? Terima kasih. Suaranya kok kayak gitu ya Bang Iwan ya? Bisa diperjelas nggak? Pakai filter ini. Halo, Bang Iwan. Bagaimana dengan sistem keamanan yang ditawarkan oleh Bumut dan Triptoloka ya? Terima kasih. Sistem Dengar keamanan. nggak Zaki pertanyaannya? Sistem keamanan yang ditawarkan oleh Bumut dan Triptoloka. Sistem keamanan. Gitu ya Pak Langsung Iwan. aja Bro. Thank you Bang Iwan pertanyaannya. Besok pakai suara asli aja Bang Iwan. Ya. Biar nggak tak loh. Silakan Bro Zaki. Ya kalau Bumut sistem nggak ada ya ini apa ya yang dimaksud dengan sistem keamanan itu saya juga belum terlalu paham ya. Kalau bisa disampaikan detail sebenarnya kalau misalkan apa yang tadi mungkin saya sampaikan kalau di the wallet yang kami buat Buba Blocks itu kami lagi mau coba audit, lagi mau proses audit dari smart contract yang ada di wallet itu lah ya. Tapi kalau di Bumunnya sekarang ya kami sudah certics audit ya. Jadi kalau mau lihat sisi audit security kami coba bisa dilihat aja tuh di websitenya Certic ya, ada hasil audit dari Bumun gitu. Kalau Triptoloka menurut kami nggak ada sisi-sisi keamanan ya, karena hanya media aja ya. Gimana tuh Yul, keamanan Yul, Lilian? Keamanan sih yang ditanyakan masih ambigu Pak ya, jadi bingung juga mau jawab gimana. Keamanan karena kan kita bukan token yang nggak kayak Bumun, jadi keamanan dalam bentuk websitenya kah, database-nya atau gimana nggak tahu. Itu sih. Ya mungkin keamanan informasi yang disajikan ya, tidak memberikan informasi hoax atau informasi yang nyeleneh gitu, token-token scam atau itu juga nggak dikasih ya, gitu ya mungkin ya. Gitu Bli. Oke. Gimana Bro Iwan? Sudah bisa menjawab Bro? Bila sudah jelas ya. Next nanti kalau bisa ganti suaranya Bro ya, jangan pakai suara yang nggak jelas gitu. Thank you. Selanjutnya ada Bang Christian Brian. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, malam. Saya mau nanya ke Bumon aja sih. Tadi kan saya udah cek juga kan di websitenya nyari tokenomiknya nggak ada. Mungkin boleh di-share Om dari tokenomik Bumon supaya saya bisa lebih paham gitu. Bisa dibuka di docs. Di docs-nya aja sih GitHub-nya, docs.bumun.io ya. Okay. Bentar. Bisa di-share. Saya buka. Share screen.
Iya, ini kalau misalkan teman-teman buka nanti di docs.bumun.io, di sini ada tokennya ya, UTT-nya apa, kita launch date-nya waktu itu tanggal 5 Juni, presale-nya kita bikin sebuah presale gitulah ya, presale dengan cara kami sendiri lah, gitu. Lalu tokenomics-nya ini nih, liquidity kami 30%, warehouse-nya 40%, kami udah burn, tapi ini mungkin tidak update ya, kami sudah burn sekitar 50-an persen gitu. Dari total supply, developer itu dapat masing-masing, kan yang berenam, kami dapat masing-masing 1% gitu. Kalau dari sisi teknikal, ini bisa ada semua sih di website-nya. Ini yang link dari Certic, terus lognya di mana, ini address-nya, supply-nya berapa, sekarang circulating berapa, macam-macam lah ya. Gitu sih, bro, siapa tadi? Iya. Ya, Bro Christian, di docs.bumun.io itu semua ada informasinya ya. Ya, ntar saya cek kembali lagi. Terus Siap. saya kan baru juga ya, baru tahu gitu Bumon project. Cuman mau nanya ini sih, ada gak backer dari Bumon? Mungkin gitu sih. Backer ya? Ya. Backer itu backingan gitu maksudnya ya? Iya betul, pendukung. Saya konfirmasi, pendukung ini dalam arti apa dulu nih, Bro Christian? Mungkin backers kayak gini bro, misalnya kayak Pentor Capital, kemudian yang kayak ada Bang Danamon, BRI, apa segala macam gitu mungkin. Gitu ya Bro Christian? Ya betul. Ya, kalau dari sisi itu mungkin kami ada backers, cuman kami tidak bisa beritahu lah ya. Gitu. Ada dia berperan sebagai advisor kami juga, bukan institusi tapi pribadi yang itu jadi backers kami lah. Itu di sisi lain juga kami di jangan beli. Kalau di Dex Capital tuh wajib bro, harus kasih informasi yang belum pernah disonding di tempat lain itu loh. Ya, kalau eksklusif, ini aja backers kami ini ada satu grup yang sangat solid, namanya by routine holder gitu. Jadi ada beberapa holder yang memang tiap bulan tuh selalu patungan untuk beli secara rutin gitu. Tapi kalau backers utama, mohon maaf kami belum bisa ngasih tahu beli. Oke, thank you bro. Thank you. Rasa jelas ya, Bang Christian ya. Thank you. Ya, selanjutnya ada Bro Feby, monggo bro. Halo Pak Zaki, Pak Julian. Halo bro. Salam kenal. Salam kenal Bro Feby. Iya, udah lama kenal sih sebenarnya. Jadi gini, mau nanya, untuk yang Bumun sendiri, nanti itu kan ada bakal cross chain ya. Kan beberapa kali kan kita pernah dengar yang namanya hacking di fasilitas untuk cross chain. Nah, nanti kira-kira ke depannya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan mungkin bisa di-spill nggak? Bakal ditaruh di mana liquidity untuk di cross chain-nya nanti? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk aplikasi yang di Cryptoloka ini, apakah nanti bisa connected ke Web3 atau dengan NFT yang Bumun keluarkan? Itu aja sih. Oke. Kalau langsung aja bro, Zaki. Ya, kalau gini, kalau dari sisi security untuk cross chain itu liquidity-nya kami taruh di masing-masing chain-nya ya. Jadi yang berfungsi untuk sebagai bridge itu adalah aplikasi yang kami buat itu yang Boba Blocks tadi itu. Gitu. Nah dari sisi security nih kami mau coba untuk audit dulu untuk dari sisi aplikasi Boba Blocks-nya
gitu. Jadi tapi liquidity kami taruh di masing-masing chain-nya gitu. Terus kalau Om Zaki, jadi nanti ketika kita nge-bridge atau unbridge itu nanti liquidity utamanya itu tetap di BSC ya? di masing-masing chain tuh kami akan taruh liquidity gitu. Oh, harusnya enggak, maksudnya gini, untuk token aslinya gitu loh. Itu kan Iya, kalau kita jadi nge-bridge BSC, itu kan BSC. cuma, Ya, betul. cuma mirror aja kan sebenarnya kan. Nah, itu. Nah, itu sih. Mungkin ke depan nanti memang kalau memang yakin bisa bangun itu perdana berarti di Indonesia. Salut saya. Harusnya bisa ya. Udah testnet, kami udah testnet sih. Harusnya bisa sih. Semoga bisa ya. Nanti kalau saatnya nanti mungkin kita coba minta bantuan Dex Capital lagi nih untuk launching kita punya cross chain lah. Gitu. Siap. Thank you Bro Zaki, Bro Feby. Ada lagi? Cryptoloka tadi beli untuk NFT yang dikeluarkan Bumun itu bisa connected nggak ke aplikasi Cryptoloka? Kalau nggak bisa sayang banget. Silakan Bro Julian. Mungkin aku ya. Kalau NFT Bumun nggak ada hubungannya sama Cryptoloka sih. Kalau NFT yang Bumun keluarkan nanti untuk DAO-nya Bumun lah. Voting rights-nya untuk Bumun. Jadi bisa mengubah teks, mengubah apa itu melalui voting rights yang dimana rights itu dimiliki oleh bisa dikeluarkan votingnya melalui NFT yang diterbitkan oleh Bumun gitu. Terus NFT yang kedua adalah untuk crowdfunding untuk pengembangan site-site pengolahan sampah yang Bumun lakukan. Kalau Cryptoloka sebenarnya mungkin nih biar singkat aja ya, nggak usah Yulian yang ngasih tahu. Kedepannya pasti era Web3 akan semakin berkembang dan kemungkinan bisa aja tuh nanti ada fitur-fitur yang tadi itu akan dijadikan Web3 lah. Ada metode melewatinya dengan menggunakan sebuah NFT atau token atau apa. Itu ada rencana Cryptoloka ke arah sana. Cuman saat ini pure masih berupa media. Oke. Thank you. Beli ya mungkin untuk masukan aja ke depannya nanti. Siap, thank you Bro Feby. Ya mungkin sedikit nih Bro Zaki sama Bro Julian. Itu yang bikin logo dan nama Cryptoloka tuh siapa ya? Soalnya kan logo dan logonya mirip dengan Reveloka, namanya juga menggunakan loka juga, Bro. Emang nggak ada ide lain nih kira-kira nih, Bro? Julian ya, silakan Yul. Sebenarnya kami ingin jadi top of mind. Sama kayak Traveloka kan, Traveloka number one ya, yang bagian travel. Nah kami sama seperti Traveloka, Cryptoloka berkeinginan untuk menjadi number one juga terkait ya edukasi dan pengetahuan di dunia kripto itu sih. Jadi tapi biar berarti harus gini juga kan Bro, maksudnya harus similar juga kayak gitu kan? Kan bisa bikin branding yang lain Bro. Mungkin aku nambahin lah ya. Ini sih Bli, kalau pas saat developmentnya itu ini pencetus utamanya adalah beli Tommy, beli gede. Kenapa burung juga itu tidak sengaja, oh ternyata mirip Traveloka ya. Tapi burung itu ada filosofinya, dan warna biru dan orange itu ada filosofinya lah ya, menggambarkan masing-masing sifat warna dan sifat kenapa burung gitu. Tapi kalau prinsipnya namanya kenapa Cryptoloka itu dari sisi definisinya aja, bahwa kripto ya kita udah tahu lah kripto, dan loka itu artinya kan dunia. Jadi Cryptoloka adalah dunia kripto gitu yang dimana diusung dengan tagline-nya The Gateway to Crypto World gitu kan. Jadi ini harapannya Cryptoloka ini bisa menjadi gerbang untuk orang-orang yang mungkin baru akan masuk ke dunia kripto melalui Cryptoloka lah, kira-kira gitu. Tapi tidak ada niat untuk meniru dari Traveloka atau apalah gitu. Karena Traveloka juga niru Twitter ya, Bli.
Iya, karena kan konsepnya ini menarik nih. Istilahnya yang kriptoloka nih takutnya nanti kalau misalnya ini besar booming bisa menjadi masalah ke depannya kan gitu. Gitu Betul. sih. Tapi dari sisi penamaan pun kan Traveloka, Kriptoloka ya sama-sama di lokanya aja. Lokanya aja ya. Oke. Oke, thank you Bro Zaki. Selanjutnya ada Kang Borong, silakan Kang Borong. Langsung aja ya pertanyaannya ya. Selamat malam. Ya, malam. Izin bertanya ya soal ini yang Kriptoloka. Untuk fitur dari Kriptoloka yang dibagikan itu kan ada edukasi. Nah, edukasinya ini apakah dilakukan dalam bentuk webinar atau hanya postingan yang dibagikan? Oke, thank you pertanyaannya Kang Borong. Langsung aja Bro Julian nih. Ranahnya Bro Julian nih. Oke, untuk Eduloka ya. Tadi pertanyaan apa? Sorry. Halo? Oh, yang ini apa itu? Edukasi. Itu dilakukan setiap bulan dalam bentuk webinar atau hanya postingan yang dibagikan? Untuk itu ada dua ya. Kalau webinar kan masuknya itu ke event entah itu event Kriptoloka sendiri atau kerjasama dengan pihak lain. Nah, kalau di Eduloka itu lebih ke materi sih, materi-materi pembelajaran gitu. Jadi cuman postingan gitu ya? Ya, postingan gimana bilang ya? Postingan sama ya kayak ketemu sapa gini, bicara-bicara, bisa juga ngobrol-ngobrol gitu. Atau dari Pak Jaki bisa nambahin? Jadi nanti di fitur Eduloka itu nanti ada beberapa materi, ada e-book, ada video, ada jadi kumpulan direktori dari materi-materi apapun yang untuk memberikan edukasi lah. Itu ada e-book, ada video, ada output. Nanti ada rencana kita juga akan bikin itu kelas-kelas ya, kelas-kelas untuk khususnya dari technical analysis dan crypto trading ya, gitulah kira-kira. Kalau webinar kita kategorikan di Loka event ya, jadi event-event yang dibikin oleh Kriptoloka nanti satu webinar itu ada di Loka event, Kang Borong. Thank you tambahannya Bro Zaki. Gimana Kang Borong? Sudah bisa menjawab? Untuk ini, kalau beritanya ini dari apa itu? Dari luar atau Kriptoloka ini membuat sendiri beritanya gitu ya? Untuk saat ini kami masih menyadur dari beberapa media lain ya, gitu. Tapi saat nanti sudah rilis, kami akan menyediakan berita yang memang kami tulis sendiri lah. Produksi sendiri, betul. Itu. Dari sisi jangkauan, kami menjangkau semua sisi ya, baik lokal, tokan-tokan lokal, proyek-proyek lokal maupun yang berita-berita internasional juga kami akan hadirkan. Gitu. Ya kemarin di Coinvest juga ketemu sama Mas Anang, itu juga udah janjian untuk reportase ke dia dan lain-lain lah. Nanti intinya inginnya memajukan proyek-proyek dalam negeri ya. Jadi sebisa mungkin berita yang kami hadirkan tuh lebih banyak untuk mengusung kearifan lokal di Indonesia lah gitu. Oke, thank you Bro Zaki tambahannya. Rasa udah jelas ya Kang Borong ya. Makasih juga pertanyaannya Kang Borong. Selanjutnya ada Om Jimmy, silakan Om Jimmy. Malam Om Li. Malam Om. Malam Om Zaki. Malam Om Jimmy, siap. Saya banyak pertanyaan sebenarnya nih Om Li. Boleh 10 nggak Om Li? Nggak boleh ya. Maksimal 2 aja untuk Om Jimmy nih. Oke. Ada banyak kritik sih sebenarnya. Siap. Itu di L-Bank nggak ada volume Om. Itu yang pertama. Itu kritik ya, bukan pertanyaan ya. Ya, oke. Silakan Om. Nggak apa-apa Om. Perlu diperhatikan. Ini enaknya kalau amal di desk kita Bro Zaki. Jadi di samping pertanyaan dapat kritik, dapat insight juga gitu loh.
Lanjut Om Ya. Jimmy. Saya nggak tahu strateginya. Tadi katanya udah sampai 32 juta dolar. Tadi saya lihat MCAP-nya cuma 270 ribuan. PR-nya besar banget. Betul. Itu kritik juga, bukan pertanyaan. Betul, Saya siap. satu pertanyaan dulu nih. Itu ada media Om di Kriptoloka. Kita tahu di Indonesia ini ada peraturan mengenai media. Wartawan, ada undang-undang khusus kan? Betul. Nah itu nanti gimana dengan Kriptoloka? Karena kalau menyampaikan sebuah news, takutnya yang disampaikan tuh nggak bisa diterima, jatuhnya hoax, walaupun itu kenyataan. Udah disesuaikan belum dengan undang-undang di Indonesia? Siap. Gini, sekarang kami di perusahaan Kriptoloka ini KBLI-nya sudah media ya, cuman kami belum dapat license dari Dewan Pers sebenarnya. Yang kami sajikan sejauh ini masih menyadur dari media-media yang ada lah, jadi sifatnya masih kutipan lah ya, kutipan dari media yang ada Om. Tapi tentunya kami akan pastikan bahwa kami akan di Kriptoloka ini akan mengikuti regulasi-regulasi khususnya terkait regulasi perusahaan media yang tentunya nanti sesuai dengan undang-undang yang ada sih. Gitu sih Om Jimmy. Oke, ya itu PR juga gitu kan. Betul. Nah itu harus ini karena takutnya info sudah keluar, ya Dewan Pers nanti cabut, ya kasihan kan, udah kerja keras, malah masalah gitu. Sebenarnya saya nggak tahu ya, ini di posisi sebagai community gitu Om. Karena Kriptoloka ini project yang dilakukan, yang dikerjakan ini ngambil bagian dari apa yang dikerjakan community. Karena dalam pemikiran kami di community, ya apa yang Om lakukan itu sebenarnya sudah kami lakukan gitu. Betul. Kita logika aja gitu, ya kan? Ya, tapi ya semakin banyak juga semakin bagus karena mungkin marketnya beda gitu kan? Ya, itu sih. Saya tadi ada lihat. Itu bukan pertanyaannya, jadi pertanyaan saya baru satu ya, ini pertanyaan kedua ya. Tadi saya mendengar ada wallet, ada apa tadi? Ada dApps, ada mau bridging. Bumon itu dikenal sebagai carbon trade gitu. Tapi yang dipresentasikan malah teknologinya gitu. Nah, ini kan aneh gitu. Gini Om Jimmy. Oh ya, lanjut. Oke, lari dari apa fundamentalnya gitu. Saya kepikiran begini Om. Seharusnya di carbon trade itu duit gede gitu. Banyak, bahkan itu akan menjadi sumber penghasilan dunia gitu kan. Nah, kenapa nggak difokuskan aja gitu? Terlalu banyak yang dikerjakan, akhirnya carbon trade-nya sendiri kelabakan nih. Nah, gimana Om? Pendapat Om? Silakan Om. Sudah ya, oke, siap. Gini Om Jimmy, apa yang tadi saya sajikan adalah program-program proposal kami terbaru dalam pengembangan dari sisi digital bisnisnya lah gitu. Tapi dari sisi white paper yang sudah kami tuliskan sebelumnya, yang kami bergerak di bidang green project ya, green energy, green movement gitu, itu masih akan kami lakukan terus gitu. Dan yang tadi saya paparkan itu adalah bagian dari upaya kami untuk memperluas ekosistem yang akan dihadapi oleh Bumon lah gitu. Prinsipnya gitu sih Om Jimmy. Jadi kalau bisa dibilang kami lari dari apa fundamentalnya, itu tidak, tapi kami ini yang saya paparkan adalah pengembangan dari apa yang kami lakukan sebelumnya, kira-kira gitu. Benar. Tapi
akhirnya menutupin apa yang keinginan pertama gitu kan. Berarti sebenarnya paparan saya agak kurang lengkap aja, harusnya saya ceritain dari awal lagi gitu kan. Ya. Mungkin ya gitu, tapi prinsipnya karena ini WhatsApp seharusnya Om ambil kesempatan gitu kan. Betul. Saya pikir ini apa namanya, banyak yang sudah mengenal Bumun gitu ya, tapi mungkin saya salah. Jadi saya berpikir tadi hanya mengupdate apa yang akan kami lakukan gitu, memberikan informasi baru lah gitu. Tapi segala yang kami lakukan dari awal itu masih tertulis di white paper yang ada di website sih. Gitu sih Om Jimmy. Oke, saya sih bersyukur ya kalau masih menjalankan apa yang ini. Ya semoga ya berhasil lah ke depannya seperti apa. Amin. Cuma ya di market Om ya, itu di L-Bank tuh nggak ada volume, cuma operasikan. Itu volume dari market maker emang. Jadi kalau saya simpulin ya, kalau misalkan saya kurang tahu ya kalau token lain, tapi mungkin ya sebuah token yang dilahirkan oleh sebuah negara gitu ya akan laku di negaranya masing-masing, karena utility-nya tuh kalau kami utility-nya mungkin akan lebih berguna di negara ini gitu. Jadi kalau belajar dari pengalaman sebelumnya, L-Bank ya satu checks yang udah kami listingkan gitu, ya volumenya memang masih kecil banget karena mungkin masih perlu banyak kami promosikan di para konsumernya L-Bank ya. Itu kebanyakan dia kan di China, Hong Kong gitu ya, Hong Kong sama di Rusia lah. Nah, tapi ada triknya juga tuh si Om Jimmy. L-Bank tuh ternyata volumenya ya agak buat-buatan, jadi agak sedikit. Mungkin sharing ke teman-teman yang mungkin sebagai developer token juga gitu ya, listing lah di checks yang tujuannya langsung aja dah, checks di Indonesia deh, jangan checks luar dulu gitu, karena mungkin di luar negara ini kalau token Indonesia mungkin memang harus lebih effort untuk promosinya lebih gede lagi lah. Makasih Om Jimmy kritiknya. Di L-Bank kami akui volume kecil banget. Oke, thank you Om Jimmy sama Bro Zaki. Ya itu ada kritik, ada masukan ya, kalau bisa segera diginiin tuh. Karena untuk mempertahankan memang untuk mencapai momentum itu memang lebih mudah daripada mempertahankan kan Om ya. Betul. Kalau bisa sih sesegera mungkin dari Bumun sendiri melakukan gebrakan Om. Minimal nanti kan ya dengan apa yang dilakukan malam ini kan ini udah merupakan satu gini ya, satu effort ya gitu loh. Takutnya biar nggak dibilang project muntaber Bro, mundurkan berita tapi kan kayak gini ya, semoga lah bisa plan tapi pasti nanti bisa kembali gitu loh. Oke, thank you. Selanjutnya ada sebentar siapa dia, ini banyak banget yang nanya malam ini loh, karena pertama kalinya ada 2 project langsung dalam satu AMA nih. Ada Om Gayuh Naya, silakan. Gayuh Anaya ya, silakan Om. Langsung aja Om pertanyaannya Om. Ya langsung saja pertanyaannya untuk Bumun ini saya mau tanyakan utilitas NFT yang akan dibangun nanti itu apakah ada sistem rewards untuk holder dan apakah holder itu akan berpartisipasi dalam acara pure charity-nya di Bumun itu, sebab di webnya itu saya baca ada tentang pure charity dan apakah NFT-nya itu akan berpartisipasi dalam itu. Sama satu lagi untuk Bumun itu saya cuma kasih saran boleh ya Om? Ya silakan Om. Kalau untuk Bumun ini saya lihat kok datanya di Coin Market Cap sama Coin Gecko itu kok belum update itu. Terus ada beberapa kesalahan, misalnya kita klik di Twitternya itu nggak nyambung ke Twitternya Bumun gitu. Ya cuman saran untuk tim Bumun itu supaya cepet-cepet request lagi ke Coin Market Cap sama Coin Gecko itu. Kan sayang sekarang itu saya lihat Coin Gecko itu sama Coin Market Cap itu ada rahasia besar-besaran token-token gitu loh. Kan sekarang Bumun itu listingnya di yang paling tinggi yang A itu, sayang aja kalau nanti datanya nggak diupdate itu tiba-tiba turun ke kategori B gitu. Oke, terima kasih masukannya Om Gayuh. Ini keren loh, insight-nya loh Bro Zaki. Ya bisa di-note lah, bisa di-notice lah. Nah silakan Bro Zaki langsung aja.
terkait dengan Ya. NFT tadi gimana tuh? Kalau ada 2 tipe NFT yang nanti akan Bumon rilis ya. Yang pertama itu kami sebutnya proof of ownership. Jadi itu mungkin bagian dari sebuah crowdfunding dengan menjual NFT yang dimana misalkan minting yang pertama nanti akan dilakukan untuk membiayai sebuah site yang akan kami develop baru gitu ya. Dan itu tentunya nanti NFT-nya akan bisa di stake yang dimana akan dapat revenue ya, annual per year-nya yang akan dimiliki oleh yang akan diterima oleh pemilik NFT. Yang kedua itu NFT-nya berfungsi sebagai DAO lah ya, voting rights terhadap si token, bisa mengubah teks buy, teks sell dan lain-lain lah. Ada beberapa hal yang pemilik NFT juga itu akan menjadi bisa memberikan vote-nya terhadap keberlangsungan si token, karena ini kami akan arahkan ke community driven lah gitu. Kalau pure charity itu sebenarnya kami charity-nya dari sisi green movement ya, contohnya penanaman pohon gitu, menyumbang pohon gitu ya, terus membersihkan sampah gitu. Intinya kalau itu tidak terpisahkan sih, itu pure charity biasa aja lah gitu. Tapi kalau tadi apalagi Coin Market Cap ya, setuju sih sebenarnya, banyak yang harus kami update di Coin Market Cap sama CoinGecko ya. Terima kasih itu tadi masukannya Bayu. Memang tuh kalau sebenarnya kami itu udah listing di beberapa DEX ya, di L-Bank, di P2P B2B, ada di beberapa DEX juga, tapi memang karena nggak ada volume sama Coin Market Cap-nya di take down gitu. L-Bank tadi juga sempat di take down juga, cuman kami hubungi Coin Market Cap itu bisa muncul lagi lah gitu. Ya, karena gini Gitu bro, sih. kalau yang di Coin Market Cap sama CoinGecko itu kan global bro. Kalau di Betul. sana datanya tidak update, ya kasihan banget nanti bro. Betul. Setuju. Sampai Setuju banget. tulisannya diklik di sana, ternyata tidak koneksi, dia kan itu sangat gini banget dia. Itu saya penasaran tuh. Emang iya Pak, nggak terkonek ya? Harusnya sih terkonek ya. Tapi ntar coba saya cek lagi. Terima kasih loh Ya, masukannya. coba dicek lagi lah. Kan mumpung ada masukan dulu. Oke, thank you Bro Zaki sama Om Gayu pertanyaan dan masukannya. Selanjutnya ada Om Butterfly 3570. Bang Rino. Silakan Om. Masih di sini kah? Ya, malam Om Bli. Halo, malam. Om siapa tadi? Langsung aja ya pertanyaannya Om ya. Oh ya, siap. Saya ingin bertanya dulu sama Bu Mun nih. Apakah ekosistem dalam Bu Mun ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau mengalami kendala, dan dari mana awal cerita ide menciptakan proyek Bu Mun? Nah, untuk Kriptoloka saya ingin tanya, sebagai kripto yang memberikan media informasi tentang seputar kripto, dari mana sih sebetulnya Kriptoloka ini mendapatkan benefit atau pemasukan gitu? Karena kalau tanpa pemasukan mungkin karyawannya nggak semangat untuk bekerja memberikan informasi terbaru gitu. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Bro Zaki mungkin singkat aja, monggo silakan. Ya idenya sih waktu dulu Bu Mun lahir itu karena kami mencoba untuk memperbaiki token yang Indonesia buat lah. Waktu itu kan masih ada Cibaduyut ya, waktu zaman tahun lalu lah. Setelah kejadian di Cibaduyut kami itu lahir lah gitu. Mikirnya apa, karena kami ini para pecinta lingkungan, jadi emang berusaha untuk mencoba membuat ekosistem di sisi lingkungan lah. Lalu kendalanya cukup banyak ya, dari sisi proyek-proyek yang sudah dituliskan di roadmap gitu. Ada beberapa yang memang kami harus memutar otak untuk merencanakan plan A, plan B, plan C, plan D. Nah, kalau nggak jalan ya kita coba cari hal-hal lain lah, sebenarnya gitu sih prinsipnya Om Rino. Terus kalau yang tadi Kriptoloka, terkait dengan ekosistemnya singkat aja Om. Apa yang Kriptoloka apa yang Bu Mun? Ekosistemnya? Yang Bu Munnya, ekosistemnya tadi kan. Kalau Bu Mun kan proyeknya beberapa ya. Kalau
penanaman pohon ya kami udah berpartner ke beberapa pihak yang bergerak di bidang penghijauan ya. Terus kalau dari sisi solar panel kami udah berpartner dengan solar kita. Lalu dari sisi pengelolaan sampah kami berpartner dengan Sampangan. Sekarang site-nya udah ada di daerah Bekasi. Secara ekosistem sebenarnya sudah terbentuk, cuman memang harus ada yang diorkestrasi dan memang dari kejadian-kejadian sebelumnya kami perlu benahi sedikit lah. Kita kira-kira beli. Oke, thank you Bro Zaki. Sekarang dari Bro Julian, masalah sumber penghasilan, income-nya tuh revenue stream-nya dari mana untuk yang Kriptoloka? Nah, ini jawab atau gimana ya Pak Jaki? Ya jawab dong. Jawab lah. Jawab lah. Pak Jaki aja deh menjawab. Ya, prinsipnya kalau media itu revenue utama dari yang kami rencanakan itu revenue utama dari ads lah ya, dari advertising di website. Itu ada mobile apps, mobile ads ya, advertising mobile sama advertising web lah. Prinsipnya kami ngejar traffic sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan dari sisi advertising lah gitu. Pendapatan utama itu dan pendapatannya dari jual banner lah ya di website. Prinsipnya gitu. Sekarang kan juga pasti kan berkolaborasi dengan media-media nasional maupun internasional, betul nggak? Kan dari sana bisa dapat juga kan? Iya. Benar nggak? Nah, kalau ngasih tahu sumber revenue kayaknya buka dapur sendiri ya, Bli. Oh iya. Nggak apa-apa Om. Siapa tahu sharing, siapa tahu teman-teman ada istilahnya terinspirasi dia bikin yang sama kan lebih banyak kan lebih bagus Om. Setuju nggak? Betul. Ya kalau nanti orang yang mungkin kesempatan kali ini kalau misalkan ada proyek-proyek yang mau dipromosiin ke Kriptoloka nanti masih free lah. Wah, kami lagi cari traffic lah. masih free ya teman-teman developer sama yang punya bisnis juga kaitan dengan crypto blockchain, bolehlah ngabarin si Bro Zaki. Oke, thank you Bro Zaki sudah mau di-spill dikit dapurnya. Semoga bisa menjawab ya tadi ya. Oke, selanjutnya ada Sis Rihana, silakan. Ini baru ada cewek nih yang nanya nih. Singkat aja ya, Sis ya. Iya, singkat aja nih. Halo. Iya, Kak. Langsung aku aja nanya Bu Mun nih. Mau nanya Bu Mun nih, aku lihat tadi kan ada NFT gitu ya dengan blockchainnya gitu. Itu nanti kedepannya ada nggak itu bikin kayak marketplace NFT yang bisa memudahkan orang yang nggak harus minting gitu. Istilahnya tuh kalau minting susah ya. Agak nggak semua orang loh bisa, maksudnya tuh orang awam, maksudnya untuk memudahkan orang awam untuk ngejual NFT-nya gitu loh. Nggak semua orang kan istilahnya tuh bisa untuk kayak minting, harus minting kan, apalagi kalau di apa tuh namanya, kalau di OpenSea kan harus ada yang kayak 5% gitu. Misalkan untuk apa? Untuk thank you minting Sis gitu. Rihana. Bro Zaki singkat aja Bro. Mungkin ada apa enggak nih rencananya mau bikin marketplace? Ya mungkin maksudnya Rihana gini Bro. Kadang-kadang kan orang kan bingung, pengen dia bikin NFT tapi harus mulai dari mana. Nah kalau misalnya dari Bumunnya tuh ada marketplace yang kira-kira dia ada udah panel polanya sudah ada, tinggal ngeklik bikin NFT ini sejumlah sekian, klik enter udah ada selesai seperti itu loh. Itu ada nggak? Mungkin kita perlu edukasi aja ya. Prinsipnya sama dengan NFT lain lah ya. Minting juga gitu. Kalau misalkan bikin marketplace sendiri kayaknya terlalu besar ya. Marketplace yang ada mungkin gas fee-nya nanti ya ditanggung sendiri kan. Tapi prinsipnya kan ini NFT yang dibuat bukan untuk prinsipnya untuk nanti fungsinya untuk DAO dan crowdfunding lah. Jadi mungkin akan kami titik beratkan nanti di mengedukasi gimana caranya minting dengan baik lah ya, dengan mudah gitu mungkin ya. Gitu aja. Oke, gimana Sis Rihana bisa menjawab? Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain tapi mungkin waktu. Nanti ya, ini waktunya udah soalnya masih banyak yang belum dapat jawaban. Thank you ya pertanyaannya ya. Selanjutnya Bro Adi. Adi. Langsung aja Bro. Semuanya. Ya. Kedengaran Bang? Kedengaran. Lanjut. Halo.
Yes. Lanjut aja bro, langsung pertanyaan bro. Oh, mau bertanya apa yang memotivasi untuk membuat Cryptoloka ini Bang? Terima kasih. Oke, thank you. Silakan mau Bro Saki apa Bang Julian yang jawab? Julian. Suaranya di kresek-kresek nggak kedengaran. Apa yang memotivasi bikin Cryptoloka? Yang pertama seperti visi misi kami. Yang memotivasi kami ya terutama ya kami mau mengedukasi, kami mau sama-sama belajar bareng, itu yang menjadi motivasi kami. Gitu sih. Gitu aja cukup Bang Julian? Oke. Semoga dimengerti. Ya, thank you jawabannya. Bro Adiwai, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada Om Joseph Willis. Silakan Om Joseph. Ya, malam Bang Bli, malam Bang. Untuk proyek Bumun, apakah masih berjalan yang dari botol plastik akan ditukarkan menjadi token Bumun? Itu setiap harinya bisa mencapai berapa banyak penukaran yang terjadi dalam satu harinya? Itu untuk Bumun. Terima kasih. Oke, thank you Om Joseph. Langsung Bro Saki. Ya, pertanyaan lebih ke teknis ini. Betul, itu prinsipnya kami proses integrasi partner kami kan ada Duitin, ada Mortres rencananya itu. Cuman ada beberapa kendala dari integrasi dari aplikasi Bu atau Boba Blocks yang kami punya sama aplikasinya dari Duitin itu. Tapi prinsipnya sekarang pun karena integrasi ini belum selesai, pengumpulan botol plastik atau sampah-sampah lainnya itu masih bisa dilakukan di aplikasinya Duitin lah. Nanti by the time kalau udah bisa integrasi itu langsung akan terkonvert dari poin yang dihasilkan dari aplikasi Duitin ditukar dengan Bumun. Kira-kira gitu. Masih berjalan sampai sekarang sih. Willis sih. Terima kasih Bang Bli. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om Joseph. Ya, terima kasih pertanyaannya Om Joseph. Oke, the next question ada 3 lagi nih. Ada Om Digital Asset. Nah, udah berubah namanya nih, Digital Asset Unlimited. Monggo, silakan Om. Mau bertanya Ya. ke developer Bumon. Ya. Kenapa tidak melakukan migrasi saja? Biasanya kan developer kalau catnya sudah tidak bisa dikendalikan kan biasanya migrasi Om, gitu Om. Kemarin sempat ya namanya pakai Digital Asset Migrasi Unlimited. Nanti dibantu sama Om Digital Asset kali ya migrasinya. Kami sempat berpikir untuk migrasi ya, cuman ini kita masih agak bimbang lah. Kan kalau istilah kata migrasi itu jadi ada sentimen negatif ya kadang-kadang ya. Tapi kami lagi coba membuat ini bagaimana sebisa mungkin tidak migrasi lah gitu. Tapi kita belum tahu ke depannya seperti apa gitu. Oke. Gitu, Om. Ditunggu perkembangannya Om ya. Siap. Insya Allah. Mohon doanya Om. Oke, terima kasih jawabannya Bro Saki. Pertanyaannya juga Om Digital. Selanjutnya ada si Cesar 2005. Silakan Om Cesar. Halo Om, selamat malam. Ya, malam. Jadi gini Om, bagaimana Bumun dapat memperoleh sebuah keuntungan dengan konsep penghijauan atau lingkungan hidup ini Om? Oke. Dari beberapa proyek yang kami lakukan itu ada revenue yang kami terima lah Om ya. Kayak pengolahan sampah gitu. Kami menghasilkan revenue dari apa yang kami kerjakan dari sisi pengolahan sampah gitu. Sekarang di Bekasi ya kami mengelola beberapa klien kami yang membuang sampahnya di site kami